Perkenalkan, nama saya Anissa Raimulani, saya dari STI STMI Bandung. Ingin mewawancarai seorang pengusaha inspiratif ya, dengan Teteh siapa? Putri. Teh Putri ya. Teh Putri, beliau juga seorang pengusaha dan seorang mahasiswa juga, hebat ya, seorang pengusaha dan mahasiswa di semester akhir. Pertanyaan yang pertama Teh, mungkin nama usaha Teteh? Kalau saya nama itu Akila Shop Produsen Hijab. Akila Shop Produsen Hijab. Ya. Mungkin nanti dicantumin ya nama Shopee-nya. Usahanya di bidang konveksi kerudung. Konveksi kerudung. Kerudungnya itu dari mulai apa Teh? Dari mulai yang pasmina basic, gimbas basic, terus kayak gedus kayak gitu juga. Bergo macam-macam sih. Bergo Mariam. Ya, alamatnya di mana Teh biasanya? Di Taman Cibaduyut Indah. Taman Cibaduyut Indah, Blok D28 Bandung. Boleh di search di Google juga ada, iya. langsung keluar. Oh iya, siap. Awal berdirinya dari mulai tahun berapa Teh? Awal berdirinya tahun 2015. 2015, ya. Berarti sekarang udah 5 tahun. Mau jalan 6 tahun. Jalan 6 tahun. Usahanya itu sistemnya berdiri sendiri atau kerja sama orang Teh? Kita awal mulanya sih saya kerja sama orang, gitu, sama saudara kan. Lama kelamaan jadi berdiri sendiri. Alhamdulillah cuma setahun akhirnya berdiri sendiri. Berdiri sendiri, alhamdulillah ya. Setelah 5 tahun. Di sini mengapa Teteh tertarik dalam usaha hijab? Alasannya? Kalau untuk pertama sih karena apa ya, mulai dari fashion kerudung gitu. Fashion kerudung. Terus saya juga dulu kan pernah sebenarnya nggak kerudung aja yang dijual gitu, kayak baju outer kayak gitu juga kita jual gitu. Itu alasannya tuh karena memang simpel sih ya, mudah dibuatnya. Terus pasarnya banyak, kita lihat pasar, terus ya gitu. Tapi kalau untuk segmentasinya menengah ke atas atau mana? Enggak, kita masuk semua segmen, dari mulai anak-anak, kita bikin juga untuk anak-anak yang bahkan baru lahir juga ada, sampai ke dewasa sekalipun itu ada. Oh ada tuh. Dari mulai bayi sampai dewasa. Untuk pertanyaan yang kelima, berapa modal awalnya Teh waktu berdiri pertama? Kita kan pertama itu jadi kayak sistemnya sama saudara itu joinnya dropship. Jadi saya yang menjual barang dia gitu. Itu nggak pakai modal. Oh iya. Selanjutnya pas kita berdiri sendiri, kita pertamanya itu cuma sediain sedikit Teh. Dari waktu itu masih harga kain per meternya itu sebelum tahu pasar ya, dari mulai harganya di range 30 sampai 25.000 per meter. Terus lama-lama tahu pasar, tahu toko, tahu orang, akhirnya bisa turun sendiri harganya gitu. Nah, dari setiap hijab yang dijual Teteh, berapa sih persentase keuntungannya? Untuk persentase keuntungannya sendiri, saya ambilnya di sekitar 35 sampai 30%. Kita nggak ambil banyak sih ya, maksudnya nggak ambil besar gitu untuk keuntungannya, karena biasanya banyak yang dari kita itu bukan untuk pemakaian pribadi gitu, tapi untuk dijual kembali. Di sini, nah ini pertanyaan yang paling, kalau di dalam sistem marketing tuh yang paling menjadi positioning ya. Ini apa kelebihan produk yang dijual dengan produk yang lainnya? Kalau untuk dari segi harga pasar, kita memang harga pasarnya tidak serendah di harga pasar online ya. Karena kan kalau untuk persaingan di online itu harganya cukup untuk murah gitu ya, tapi tidak ada kualitasnya. Kalau untuk di saya, kita jamin harga segitu dengan
kualitas yang kita punya dari pertama dari bahan baku, terus dari sistem penjahitan kita nggak salah-salah gitu. Jadi kerapihan, terus bahan bakunya gitu benar-benar diperlihatkan. Nah, kalau ciri khas usaha yang teteh jalankan itu gimana? Ciri khas dari kerudungnya? Untuk ciri khasnya pertama sih kita jualnya tidak macam-macam ya teh. Jadi ciri khasnya kita unggulnya di produk diamond. Bahan diamond, bahan diamond gitu. Bisa dibuat untuk seperti segi 4, pasmina, bergo, sampai ke outer sendiri itu bisa. Dan diamondnya pun bukan, maksudnya dalam artian banyak ya jenis dari kainnya. Kalau diamond yang kita punya itu kita langsung import dari Cina. Oh, dari Cina langsung ya. diamondnya. Jadi warna-warnanya juga tetap gitu, enggak sekarang warnanya misalnya hijaunya seperti ini, untuk minggu depan hijaunya berubah, itu enggak, kita enggak turun drastis gitu. Warna juga dipertahankan harus konsisten. Apa motivasinya dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdiri selama 5 tahun ini? Motivasi ada nggak sih buat motivasinya? Motivasi kalau saya kan dulu gitu, maksudnya dalam keadaan ekonomi juga kan tidak begitu baik ya teh ya. Terus saya harus menghidupi seorang anak perempuan gitu, makanya dikasih nama Akila juga itu kan memang nama anak. Pertama itu nggak ada yang beli teh, satu pun nggak ada yang beli. Kalau lihat kan karena dulu saya join sama saudara nih ya, saudara saya banyak gitu ya yang jualnya, kok saya nggak ada. Jadi saya cuma sambil belajar, saya coba bantuin tuh gimana cara packaging, gimana cara memasarkan gitu, gimana cara ambil pembeli, belajar tuh sedikit-sedikit. Lama-lama ada satu nih yang nyangkut misalnya yang beli, senangnya bukan main itu. Segala sampai dilihat rapi nggak nih, bagus nggak nih gitu ya. Akhirnya saya dapat review yang baik gitu ya. Lama kelamaan punya kepercayaan dari pelanggannya sendiri. Jadi kepercayaan itulah yang sampai akhirnya mempertahankan sampai sekarang gitu. Soalnya kalau dalam online sih ya kita kan nggak ketemu langsung sama customernya gitu. Ya mau nggak mau kita ya harus pegang kepercayaan mereka. Kepercayaan konsumen besar ya. Ada gak kira-kira teteh pernah ngerasain ada kendala gitu untuk usaha ini? Kalau kendala ada sih. Pertama dari segi modal ya. Kalau untuk pasar di online itu kita kan kalau untuk fashion sendiri kejar-kejaran sama model ya. Sekarang lagi trending apa, ini apa gitu, kita harus ngejar ke situ. Terus kayak misalnya kita sebenarnya punya modal hanya untuk 12 warna nih, tapi ternyata di pasar tuh kita ternyata 24 warna nih yang hits lagi warna-warninya ini. Nah, biasanya sih kendala di situ. Kendala di situ. Ada nggak sih teh motivasi atau tips untuk pengusaha muda yang sampai mau mulai usaha sampai semaju ini gitu teteh, sebagai inspiratif buat pengusaha muda? Karena kita kan kadang kalau mau mulai usaha suka bingung harus mulai dari mana gitu. Pertama sih yakin aja, yang kedua kalau mulai usaha itu harus sabar karena di ujinya tuh biasanya ya itu nggak ada yang beli cuman satu, sedangkan kita pengen usahakan karena pengen merasakan keuntungannya gitu. Dan itu tuh benar-benar susah banget buat sabarnya gitu. Sampai bisa berdiri itu ya gitu harus sabar. Karena memang perilaku konsumen itu beda-beda banget ya. Dari mulai ada yang minta ini, minta itu, kenapa nggak gini, kenapa gitu. Itu benar-benar menguji kesabaran banget gitu. Walaupun kita nggak lihat nih ya, tapi ada aja maksudnya yang rewel, yang kayak gimana, itu benar-benar harus sabar. Saya juga pernah sih disebut penipu lah, inilah itu ya. Tapi ya kalau kita memang melakukan yang benar ya nggak usah takut gitu. Pasti maksudnya nanti juga review akan review itu akan bercerita tentang toko kita kok gitu. Kalau untuk sekarang bestsellernya
yang mana kan? Untuk sekarang hijab itu di pasmina basic, tapi yang ukurannya itu 220 terus bergo kan ada. Bergo. Bergo Eh, juga ada yang sponge baru yang ini ya, yang mulai dari yang di kerut di atas dari sampai di sini sampai di leher itu ada sampai di rempel macam-macam sih ya, semua ya. Nah paling gitu aja, mungkin nanti kalau misalkan ada yang pertanyaannya ini luar biasa ya Teh Putri ini. Beliau juga seorang mahasiswa semester akhir ya, yang lagi pusing-pusingnya gitu. Mudah-mudahan Teh Putri dilancarkan ya Teh ya, sampai nanti wisudanya dilancarkan, segalanya sukses. Semoga usahanya makin sukses ke depannya. Nah mungkin dari tadi motivasi atau tips yang dikasih sama Teh Putri mungkin nanti bisa diambil pelajarannya ya buat kita semua gitu yang mau mulai usaha. Mudah-mudahan bisa kayak Teh Putri yang udah maju. Kalau omsetnya sampai berapa sekarang biasanya? Alhamdulillah untuk omset maksimal itu bersih itu di 20 ada 20 juta per bisa per bulan. Per bulan, 20 fluktuatif juta. sih sebenarnya. Kalau untuk ini lagi kalau rame ya bisa sampai lebih dari itu, tapi kalau misalnya memang turun ya mau nggak mau gitu ya maksudnya. Tapi alhamdulillah selalu ada jalan. 20 juta sebulan dalam usaha. Karena kan kita tuh gimana ya Teh, nggak selamanya kita sebagai karyawan ya Teh ya. Karena kalau karyawan setinggi-tinggi jabatan pasti kita adalah bawahan gitu ya, disuruh-suruh sama orang. Beda kayak usaha sendiri disebutnya bos ya kayak gitu. Ya paling gitu aja Teh Putri, terima kasih untuk motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.